Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bertemu kembali hari ini di dunia maya bersama Bapak. Kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi materi bab 2. Semoga Ananda semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat mengikuti materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Adapun materi pertumbuhan ekonomi, kita akan membahas tentang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi, kedua, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, ketiga, kita akan membahas tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Baik, kita lanjut. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi, perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Proses kenaikan gross national product atau gross domestic product, atau pendapatan nasional atau produksi nasional atau output nasional atau pendapatan per kapita dengan tidak disertai adanya perubahan struktur ekonomi, kemakmuran, kesejahteraan, peningkatan industri, teknologi, dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Kita lanjut ke faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu penduduk atau tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, luas pasar sebagai sumber pertumbuhan, manajemen dalam meningkatkan produksi, dan kewirausahaan atau entrepreneurship. Oke, kita lanjut tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Apa sajakah itu? 1. Teori merkantilisme, 2. Teori klasik, 3. Teori neoklasik, 4. Teori historis, 5. Teori Keynesian. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita masuk pertama teori merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme adalah suatu kebijakan politik ekonomi negara-negara imperialis dengan tujuan memupuk kekayaan berupa logam mulia. Logam mulia di sini adalah berupa emas. Apa bunyi teori merkantilisme? Pertumbuhan ekonomi suatu negara menurut kaum merkantilisme ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemasaran hasil industri serta surplus neraca perdagangan, sehingga selalu meningkatkan ekspor barang hasil industri dan melarang ekspor logam mulia atau emas. Sebab logam mulia emas menurut aliran merkantilisme merupakan tanda kekayaan suatu negara. Kita lanjut teori klasik yang didukung oleh pertama adalah Adam Smith tahun 1723-1790. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor. 1. Jumlah penduduk, 2. Jumlah stok barang-barang modal, 3. Luas tanah dan kekayaan alam, 4. Tingkat teknologi yang digunakan. Kedua, menurut David Ricardo tahun 1772-1823, dikenal dengan teori The Law of Diminishing Return. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, di mana bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja dan membutuhkan tanah atau alam. Kita lanjut ke teori neoklasik yang didukung oleh pertama Joseph A. Schumpeter. Beliau menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam ekonomi. Adapun Joseph A. Schumpeter menjelaskan jenis-jenis inovasi tersebut antara lain penggunaan teknik produksi, penemuan bahan dasar, pembukaan daerah pemasaran, penggunaan manajemen, dan penggunaan teknik manajemen. Selanjutnya, kedua Robert Solow atau Swan. Ya.
Pertumbuhan ekonomi terdapat 4 anggapan dasar. Antara lain tenaga kerja atau penduduk tumbuh dengan laju tertentu. 2, fungsi produksi Q sama dengan F dalam kurung K, L tutup kurung. Berlaku bagi setiap periode. Ya. K sini adalah kapital, bukan kapasitas ya, salah ketiknya. Kapital, sedangkan L adalah labor atau tenaga kerja. Selanjutnya adanya kecenderungan menabung dari masyarakat. Semua tabungan masyarakat diinvestasi. Ini adalah pertumbuhan ekonomi terdapat 4 anggapan dasar menurut Robert Solow Swan. Selanjutnya 3 menurut Harold Domar. Asumsi yang digunakan dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment. Perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga atau konsumen dan sektor perusahaan atau produsen. Selanjutnya fungsi tabungan dimulai dari titik nol sehingga besarnya tabungan profesional dengan pendapatan. Hasrat menabung batas besarnya tetap. Selanjutnya, teori historis. Tokoh-tokoh yang menganut aliran historis antara lain 1. Friedrich List tahun 1789-1846. Menurut Friedrich List, perkembangan ekonomi ditinjau dari teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan. Ada beberapa tahapan pertumbuhan ekonominya. Antara lain, masa berburu atau mengembara, masa berternak atau bertani, masa bertani dan kerajinan, masa kerajinan industri dan perdagangan. Selanjutnya, 2. Menurut Bruno Hildebrand tahun 1812-1878. Menurut Bruno Hildebrand, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran atau tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat. Yang digunakan dalam masyarakat. Tahap pertumbuhannya yakni masa pertukaran dengan natura atau barter, ya, atau barter, barang dengan barang. Kedua, masa pertukaran dengan uang. Ketiga, masa pertukaran dengan kredit. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Karl Busser, ya, perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dan konsumen. Tahap pertumbuhan ekonominya antara lain rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Selanjutnya, keempat, Werner Sombart tahun 1863-1941. Menurut Werner, perkembangan ekonomi ditinjau dari susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Tahap-tahapan pertumbuhan ekonominya antara lain 1. Zaman perekonomian tertutup. 2. Zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan. 3. Zaman perekonomian kapitalis. Selanjutnya ke 4. Walt Whitman Rostow. Dia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi antara lain masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, tahap konsumsi tinggi. Kita lanjut. Teori yang terakhir adalah teori Keynesian. Tokoh aliran Keynesian adalah
John Maynard Keynes tahun 1883-1946. Teori yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi antara lain, ya, ini menurut John Maynard Keynes, ya. Teori yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi antara lain, perekonomian terdiri dari 3 subjek, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan rumah tangga pemerintah. Selanjutnya, kesempatan kerja merupakan fungsi dari pendapatan. Jika pendapatan tinggi, kesempatan kerja yang ada di masyarakat juga tinggi. Selanjutnya, menurut teori Keynesian, timbulnya perdagangan karena terjadi kelebihan produksi dan adanya permintaan efektif agar tidak terjadi krisis. Selanjutnya, campur tangan pemerintah perlu pada saat perekonomian dalam keadaan stagnasi atau menurun. Selanjutnya, faktor yang sangat menentukan perkembangan ekonomi suatu negara adalah tabungan dan investasi. Oke, itulah beberapa teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi. Ya, kita lanjut ke rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi. Ini dia rumusnya. Ya, perhatikan rumusnya. R dalam kurung T kurang 1, T kurung sama dengan PDB T kurang PDB T kurang 1 per PDB T kurang 1 kali 100%. Keterangannya sebagai berikut. R tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase. PDB-T produk domestik bruto pada tahun berjalan. PDB-T kurang 1 sama dengan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut contoh kasus. Saya berharap ini Ananda bisa coba untuk memasukkan rumus-rumus tersebut. Ya, ini dia. Diketahui data PDB selama 5 tahun terakhir seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Ya. Tahun 2013 dengan PDB dalam miliar rupiah berjumlah 8.262.000. Tahun 2014 8.692.500 rupiah. Selanjutnya 2015 9.177.300 rupiah. 2016 9.643.200 rupiah. Dan terakhir 2017 10.729.500 rupiah. Dari data di atas, hitunglah satu tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 hingga 2017. Dua rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2013-2017. Ya, ini adalah contoh kasus. Bapak berharap Ananda bisa mengerjakannya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, perhatikan ini dia penyelesaiannya. Ya, ini. Satu, tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 hingga 2017. Ya, silakan Ananda perhatikan tahun 2014 pendapatan domestik bruto dalam miliar rupiah, itu dia ya. Rumusnya kita masukkan rumusnya dan perkalian-perkaliannya ya. Dan akhirnya dapatlah tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2014 5,2%, tahun 2015 5,6%, 2016 5,1%, 2017 11,3% tingkat pertumbuhan ekonomi. Kedua, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2014-2017. Ini dia rata-ratanya. Kita tinggal menambahkan aja. 5,2% tambah 5,6% tambah 5,1% tambah 11,3% bagi 4 ya, per 4 sama dengan 6,8%. Inilah dia rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2014-2017. Oke, Ananda,
Bapak berharap kalian sudah bisa memahaminya, dan nanti Bapak berharap juga kalian bisa mencarilah ya soal-soal yang bisa untuk menambah nanti wawasan ilmu kalian. Selanjutnya kita ambil kesimpulan dari pertemuan hari ini. Ya. Satu, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi, suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kesimpulan yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi terdiri dari satu, teori klasik, dua, teori neoklasik, tiga, teori historis. Teori-teori ini sudah kita sampaikan tadi. Ya. Mudah-mudahan Ananda bisa masih mengingatkan. Ketiga, kesimpulan kita adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product, GNP, atau Gross Domestic Product, GDP, tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Baik, Ananda semua, alhamdulillah sudah Bapak sampaikan materi bab 2 pada pertemuan ini. Bapak berharap kalian bisa memahaminya, ya. Kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Bapak berharap sekali lagi silakan nanti kalian ulangi lagi apa yang telah Bapak sampaikan dan akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk Ananda semua. Ya, bermanfaat untuk Ananda semua, menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.